warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagus Ilham Setiawan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video ringkasan mengenai literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan literasi digital di sekolah maupun di kampus dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran yang dihubungkan dengan literasi digital. Maka keterampilan membaca, menyimak, dan menulis dilakukan dengan media digital melalui internet, seperti aplikasi belajar, website, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di lingkungan masyarakat, literasi digital dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan media online dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan e-banking, e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga memberikan dampak negatif. Seperti yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang di sekitar. Yang kedua, berkurangnya privasi pribadi. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang ketiga, terjadinya kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir adalah maraknya penyebaran berita hoaks. Ada beberapa tips bijak bermedia sosial yang disampaikan oleh PGI, seperti selektif berteman, interaktif dan bukan pasif, hindari mengumbar kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoaks, media sosial bukan ruang untuk pamer, swafoto yang informatif, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, wartakanlah damai, tampilkan karya positif, serta atur privasi akun media sosial Anda. Baiklah, di sini ada banyak berbagai aplikasi yang sangat bermanfaat dalam menunjang dan juga membantu kegiatan mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. Seperti yang kita ketahui, semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan secara offline atau bertatap muka menjadi ke online atau secara virtual. Nah, salah satunya di dunia pendidikan. Di sini ada suatu aplikasi bernama Google Classroom yang mana dalam aplikasi ini sangat membantu kita sebagai siswa, mahasiswa, dan juga tenaga pendidik dalam memberikan materi dan juga dalam mencapai keberhasilan virtual. Nah, di sini Google Classroom seperti yang kita ketahui banyak fitur-fitur dan juga cara-cara yang dapat membantu kita dalam belajar secara virtual. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana cara untuk menggunakan Google Classroom. Baiklah, cara menggunakan Google Classroom yaitu yang pertama-tama kita harus mengunduh atau mendownload aplikasi tersebut di Google Play Store bagi pengguna Android dan juga di App Store bagi pengguna iPhone. Oke, setelah itu klik icon plus di pojok kanan bawah dan ada tulisan buat kelas. Selanjutnya, masukkan nama kelas. Guru dapat menambahkan beberapa deskripsi singkat, nama pelajaran, tingkatan kelas, maupun jadwal dari kegiatan kelas tersebut.
Nah, selanjutnya ada klik buat. Setelah selesai, kini Google Classroom otomatis akan membuat kode kelas yang siap Anda bagikan kepada murid. Nah, kalau kita sebagai murid, kita hanya perlu memasukkan kode Classroom yang telah dibagikan oleh guru kita atau yang telah dibagikan oleh dosen kita. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bagaimana cara untuk memulai rapat video dari Google Meet. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuka aplikasi dari Google Meet itu sendiri. Selanjutnya, kita klik tulisan atau menu klik rapat baru. Selanjutnya, pilih salah satu opsi buat rapat untuk nanti. Di sini, agar dapat membagikan detail rapat untuk rapat berikutnya, salin link rapat dan bagikan ke peserta. Untuk langsung memulai rapat dengan link ini, tempel link ke browser atau masukkan link ke kolom, masukkan kode atau link, dan klik gabung. Ada mulai rapat instan, membuat rapat baru dan langsung bergabung ke rapat. Terus kita juga bisa menjadwalkan di Google Calendar dan juga akan diarahkan ke Google Calendar. Nah, di sini ada tips bagi pengguna Workspace atau Essential tidak dapat menjadwalkan rapat di Google Calendar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai suatu program ataupun website yang difasilitasi dan disediakan oleh Universitas Riau untuk menunjang mahasiswa dalam mempermudah urusan, baik urusan di dalam kampus maupun urusan nanti di luar kampus. Nah, website tersebut bernama Portal Akademik Universitas Riau. Sebelum kita mengakses portal akademik tersebut, di sini kita diminta untuk memasukkan username, yang mana username ini berupa nomor induk mahasiswa dari masing-masing mahasiswa di setiap fakultas. Nah, setelah kita memasukkan username dan juga password, barulah kita akan diarahkan ke halaman depan dari portal akademik Unri. Berikut merupakan tampilan halaman depan dari portal akademik Unri. Nah, di sini ada berupa pengumuman dan ada di sebelah kanan berupa fitur-fitur ataupun halaman-halaman yang bisa kita kunjungi. Ada halaman depan, panduan, biodata, data orang tua, data SMA, pengajuan cuti, pengajuan tugas akhir, pengajuan yudisium, pengajuan wisuda, SKPI, status pembayaran, laporan aktivitas mahasiswa, informasi mata kuliah, kartu rencana studi, kartu hasil studi, serta transkrip nilai. Dan juga di bawahnya ada berupa IP dan IPK yang telah dicapai oleh setiap mahasiswa. Baiklah, aplikasi penunjang kegiatan mahasiswa yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Mendeley. Mendeley merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple macOS, maupun Linux. Versi terbaru dari Mendeley bahkan sudah mendukung sistem operasi Android, sehingga perangkat ini dapat digunakan pada ponsel. Mendeley merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan situs web yang dapat digunakan untuk mengolah berbagai dan mencari referensi maupun kontak. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Mendeley ini merupakan suatu aplikasi yang sangat membantu mahasiswa dalam membuat suatu karya tulis, artikel, maupun skripsi nantinya. Pada Mendeley ini kita dapat mencantumkan referensi-referensi yang ada dari berbagai sumber. Di Mendeley juga kita dapat menyimpulkan serta menyimpan referensi tersebut di dalam suatu file yang sangat berguna nantinya dan tidak menyusahkan kita apabila sewaktu-waktu file tersebut diperlukan. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga informasi yang telah saya sampaikan mengenai literasi digital serta aplikasi-aplikasi pendukung perkuliahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.